Oke, oke, oke. Jadi karena kan kalau kita bisa bilang tower ini sebagai jembatan koneksi gitu ya. Yes, Nanti kan koneksi ini kan bisa membantu industri perbankan ya, betul sekali. edukasi dan Betul. lain sebagainya gitu-gitu Mm-mm. ya. Berarti arahnya Mm-mm. kan ke sana nanti, Pak Iya, Adam. Nah, dan tapi ya, ya silakan silakan Pak, silakan. dilanjutin dulu Pak. Nggak enaknya tuh adalah kan Indonesia Heeh. tempatnya gede banget ya. Iya. Tempatnya gede banget, terus di mana kita udah punya lokasi di tempat jauh-jauh itu. Mm, Jadi kalau ada mm, kebutuhan yang dimintai oleh operator lain di daerah yang sama, meskipun skopnya berbeda, ya mm, kita bisa mencoba ada sinergi secara operasional kita, ya kan? Misalkan kita mm. tower company yang pure Jawa ya, murni Jawa aja, atau kita minta dapat order yang di Sulawesi gitu kan. Ya kita kan Iya. jadi lebih nggak efisien kan, tapi karena kita udah nationwide ada di mana-mana gitu. Insya Allah sih kita ada kayak sinerginya gitu ya. Jadi kayak saya misalkan lagi habis ngopi gitu kan di Pacific Place, Mm, saya tinggal telepon ke istri, ada mau titip nggak belanjaan? Saya di PP ada Kemcik gitu kan, itu kan kayak oh, oke, I'm still and Kemcik itu kan apa di mm. Pacific Place saya I can do something else gitu while I'm at the same place gitu. Jadi kita harapin sih utilisasi aset meningkat dengan logika yang seperti itu ke depannya untuk tower dan fiber kita seperti itu sih Hmm, gambarannya. menarik, menarik, Pak. Nah, Ya, Pak Adam, ini kan eh, mimpinya TOWR nih menurut saya menyentuh, Pak. Tadi ada di komentar ada yang komen katanya sangat menyentuh gitu. Nah, tapi kan bisa kita bilang mimpinya ini kan pasti akan ada diikutkan juga ada challenge-nya gitu Pak, ya. supaya benar-benar semuanya bisa tercapai. Nah, dari TOWR sendiri itu sebenarnya challenge paling gedenya apa sih Pak untuk membangun banyak tower sampai ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah itu Pak? Saya rasa Mm-mm. mungkin keekonomian daripada telekomunikasi kita ya. Jadi Mm-mm. terutama berarti kan kalau ada orang butuh berarti kan juga perlu ada komponen daya beli ya. Karena daya beli itu menentukan visibility daripada keekonomian si operatornya dalam menjalankan ekspansinya gitu. Saya Mm-mm. sih merasa masih banyak daerah-daerah yang belum ke cover ya. Mm-mm. Tapi saya juga optimis at the same time bahwa Indonesia itu tingkat pendidikan makin baik ya. Mm-mm. Lalu generasi yang muda itu makin meningkat dalam hal peran serta mereka di dalam masyarakat ya. Kayak Mm-mm. saya sendiri, saya punya anak tiga. Mm-mm. Dua dari anak saya di 2024 nanti bulan Februari itu mereka dua-duanya nyoblos. Jadi dulu yang Mm-mm. mereka anak SD, SMP gitu mereka dua-dua nyoblos. Jadi saya keluarga 5 orang, jadi dulu 5 orang, cuma dua yang nyoblos, sekarang dari 4 yang nyoblos. Jadi 80% becomes voter kan. Iya. So that's exciting for me kan. So Indonesia is about to change, see a lot of changes lah. Kayak Piala Iya. Dunia banyak kejutan kan. So Iya betul. jadi saya optimis dalam hal itu dan kita akan terus kontribusi ke Indonesia. Saya udah di bisnis ini 15 tahun. Kita pernah lihat suku bunga. Ya ini faktor kedua yang Daniel tanya ya. Mm-mm. Faktor pertama Mm-mm. tadi mengenai apa daya beli masyarakat, GDP Iya. dan seterusnya. Yang kedua adalah interest rate ya. Sebagai Mm-mm. tadi Mbak Olive juga bilang kan, kita sebagai penyedia infrastruktur di depan bayar di muka kan, Mm. dengan harapin cash flow 10 tahun ke depan itu yang kita bayar itu harus ada cost of fund-nya gitu. Jadi cost of fund Iya. Indonesia dulu lebih tinggi lagi waktu kita mulai 15 tahun lalu itu kayak 12%, 13%. Sekarang 10-year bond kita sekitar 7% gitu, agak di bawah gitu kan. Dan beberapa ekonom udah bilang itu bisa jadi turun nanti di bawah 7% itu. Jadi saya kayak Mm. udah berasa Indonesia kayak masuk final Piala Dunia gitu. Ayo, ayo, ayo gitu kan. 10-year bond yield kita turun gitu kan. Ini Iya, ngomong saya iya. sebagai pebisnis dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu saja. Bahwa Indonesia bisa punya government bond yield turun gitu. Heeh. Seperti itu. Jadi dua faktor itu sih yang saya rasa tantangan kita sebagai tower company. Hmm, baik, baik, baik. Nah, selanjutnya gantian lagi, jangan saya Oke. terus yang tanya, saya kasih ke Olive. Nanti juga saya mau A- tanya ke Olive soalnya. Ayo, Aduh, ayo. Pak Adam, Heeh. kita ngobrolin kinerja kuartal 3 dulu ya di tahun ini Sure. ya. Karena biasanya Ya. kan kalau investor pengennya update nih. Yes. Setelah akuisisi ASUPR ini pendapatan nih bertumbuh nih 35%. Tapi kan namanya investor pengennya ada pengembalian ya untuk investor yang Ya. dimana pengembalian itu kita lihatnya bukan dari EBITDA gitu, tapi dari net Mm-mm. profit karena di Iya. Indonesia kan datangnya dari net profit. Iya.
Tapi pertumbuhan yang 35% ini nggak sampai gitu ke bottom line-nya. Kira-kira tantangan di dalam situnya biaya apa aja sih yang naik? Mungkin untuk teman-teman investor yang belum tahu. Terus apakah tahun depan kenaikan biaya ini bisa diredam gitu? Iya. Supaya kita juga nggak pengen lihat pendapatannya doang yang bertumbuh, tapi juga net profit-nya. Iya, net profit kita, jadi kita punya view interest rate memang akan naik, maka kita melakukan hedging atas interest rate on our borrowings ya, untuk pinjaman kita gitu. Jadi sekitar 50% dari borrowing kita tuh udah di fixed rate gitu. 45%, sorry. Jadi kalau ada kenaikan 1% ya kita punya kenaikan 50 basis points lah, 0,5% atas kurang lebih atas pinjaman kita. Dan itu kena dampak kepada kepada net profit kita di 9 bulan ini. Lalu selain itu kita juga punya kenaikan biaya depresiasi atas aset-aset yang kita miliki, karena again kita punya istilahnya capital intensive business ya. Jadi apa yang kita beli, kita bangun itu akan langsung didepresiasikan. Lalu strateginya gimana gitu? Strategi ke depan untuk untuk pengembalian, untuk dividen kepada investor. Kita itu kita siapin budget dulu. Capex itu yang kita mau alokasikan berapa untuk tahun ke depan. Dan ini sekarang lagi dibangun, lagi disusun gitu kan, karena kita lagi nunggu feedback segala macam dari industri, dari klien kita sama tim kita. Nanti dari situ ada sisa berapa. Nah ini paling favorable kondisinya adalah kalau kita banyak dapat colocation, Mbak Olive. Colocation itu artinya atas existing tower kita punya, atas existing fiber kita punya, kita terus mendapatkan utilisasi meningkat dari colocation. Jadi tenan yang nambah di situ, cash flow-nya nambah, tapi kan capex kita jadi nggak perlu nambah karena tower udah ada. Begitu juga dengan fiber optics gitu. Kita harapin seperti itu. Jadi itu sekarang kita jujur lagi siapin. Jadi, fortunately kalau memang angkanya itu nanti itu kita punya payout ratio itu baru 30%. Jadi kalau misalnya kita udah 50% lebih, itu kan mungkin udah agak mepet ya. Jadi kita punya payout ratio itu sekitar 30%. Jadi kalau misalkan kita punya business case 12 bulan ke depan banyak colo, banyak utilisasi yang istilahnya return on equity-nya makin tinggi, itu kesempatan untuk kita bisa mempertimbangkan bayar dividen yang baik sih. Gitu, seperti itu. Terima kasih Pak. Boleh tanya lagi nggak? Iya, silakan lanjut. Pak, Saya menyimak ini kita seru banget soalnya. Industri dari tower sendiri ini kan kalau kita tuh, kalau yang dari aku pelajari ya, emiten-emiten menara tuh salah satu industri sebenarnya yang aku suka, terutama ini bukan ini ya, ini opini pribadi, terutama TOWR, karena aku juga pernah bahas nih di IG story aku gitu ya, waktu ketika pas harganya lagi di 900-an. Kenapa aku suka? Karena punya pelanggan, atau kontraknya itu kan panjang ya, jadi kita lebih gampang gitu prediksi pertumbuhan pendapatannya. Nah, kalau makin gampang diprediksi kan tentu jadinya kita kalau invest tuh makin keyakinannya tuh makin besar gitu ya. Nah, sebenarnya strategi dari TOWR sendiri untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan ini seperti apa sih? Terus kan masalahnya perusahaan menara nggak cuma TOWR aja gitu, banyak yang lainnya juga. Kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan di antara yang lain yang menurut Pak Adam sendiri supaya pelanggan itu tetap mau bertahan, tetap mau perpanjang kontraknya atau mencari pelanggan baru? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, tajam-tajam. Jadi nomor satu tadi ini berhubungan balik sama yang tadi saya bilang soal tantangan nomor satu kan interest rate ya. Jadi bukan interest rate, daya beli. Jadi kalau misalkan kita punya daya beli masyarakat atas jasa telekomunikasi itu juga tinggi, dan operator bisa menjual di harga lebih baik, itu mereka operator ya memiliki kecenderungan untuk ekspansi juga bagus gitu. Nah, ada beberapa titik-titik ya, karena memang COVID juga pandemi, nggak semua daerah ekonomi itu juga bagus ya. Nggak semuanya misalkan daerahnya tuh punya batu bara atau punya CPO atau coklat gitu kan, waktu dolar naik-naik itu kan mereka juga pendapatan naik kan. Nggak semuanya seperti itu. Jadi itu berdampak kepada operator berapa tinggi keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak di daerah tertentu gitu Mbak Olive. Ya. Jadi
Ini fit into the whole telecommunication ecosystem, yang mana yang kita tahu banget, operator juga tahu bahwa mereka butuh tower sewa supaya mereka efisien. Tapi kalau misalkan memang daerahnya itu sesudah lewat pandemi ini nggak survive, nggak bagus ya, mungkin itu berdampak kepada penerusan daripada bisnis itu ke depannya di telekomunikasi daerah situ. Lalu untuk daerah-daerah lain, kompetisi juga bermain, memiliki faktor juga gitu kan. Operatornya dulu ada 5, ada 6, ada 7. Sekarang udah berkurang dengan mergernya Indosat Hutchison jadi IOH, jadi operator tinggal 4. Di tempat-tempat lain tuh jumlah operator udah 3 atau 2 gitu Mbak Olive, secara efektif, secara competitive forces-nya gitu. Jadi Indonesia tuh udah membaik daripada sebelum operatornya berkurang 5 menjadi 4. Tapi masih ada tempat lain yang lebih bagus yang jadi kita berpikir Indonesia mungkin belum ideal gitu. Tapi ya kita nggak tahu kapan ada konsolidasi berikutnya gitu. Jadi ini berdampak kepada intensitas atau keinginan mereka untuk investasi, meneruskan kontraknya di tempat-tempat yang mereka sudah invest sebelumnya gitu. Jadi kontrak kita 10 tahun memang, tapi di tahun ke-11 akan diperpanjang atau enggak tuh, nah ini ditentukan oleh faktor-faktor ya ekonomi yang tadi, habis itu kompetisi. Lalu nomor 2, pertanyaan Mbak Olive mengenai strategi kita apa untuk mempertahankan, meningkatkan stickiness daripada para operator yang menggunakan jasa kita atau menggunakan infrastruktur kita, ya kita ekspansi, kita lebarkan apa yang kita bisa tawarkan, kita tentu saja kita memiliki tingkat layanan yang bagus ya, yang membuat operator juga happy menggunakan jasa kita. Kalau kita janji A ya kita deliver A gitu, jangan janji A delivernya B gitu kan. Terus abis itu kita berusaha untuk diferensiasi juga gitu. Dan kita sadar betul bahwa dengan kondisi kita udah nationwide dan kita punya mindset fleksibel menawarkan jasa-jasa baru, kita punya alokasi kita punya kemampuan yang istilahnya sulit untuk pergi dari TWR gitu loh. Inginnya ada TWR yang menemani mereka untuk ekspansi ataupun memperbaiki layanan gitu, seperti itu. Kita ini mungkin belum kelihatan di laporan keuangan ya, tapi ada di press release kita bahwa selama 9 bulan 2022 Mbak Olive itu kita nambah fiber optik 60.000 km dibandingkan 2021 yang 60.000 km. Jadi kita naik 100% untuk aset fiber optik kita selama 2022 gitu. Jadi peningkatan revenue secara organik itu lumayan. Habis itu dari aset-aset yang kita udah ada untuk fiber, kita masuk ke layanan lain juga gitu. Seperti itu sih rencananya. Jadi tidak bisa ke lain hati selain ke Sarana Menara Nusantara gitu ceritanya. Baik, Pak. Mantap. Begitu juga nih diharapkan untuk para para trader, investor gitu ya, bisa memperhatikan sektor menara, salah satunya TWR, karena kan TWR juga salah satu raja menara nih ya. Yeah. Saya juga pernah bikin riset-riset kecil gitu yang membandingkan perusahaan-perusahaan menara siapa yang punya tower paling banyak gitu ya, dan ternyata TOWR adalah salah satu rajanya gitu Pak. Nah, sebagai salah satu raja Pak, ini kan investor-investor akan banyak bertanya ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan kinerja Pak, gitu. Kinerja di 2022 ini, apakah sesulit 2021 atau 2020 gitu? Kayaknya nggak sulit ya. Justru kan emiten menara malah advancing gitu ya ketika tahun pandemi dari data-data yang ada gitu. Apakah di 2022 ini jadi lebih baik gitu dari tahun 2021 Pak untuk kinerja? Jadi kinerja kita baik ya. Untuk top line kita tumbuh 33%, termasuk akuisisi yang kita lakukan. Kita bayar $1 miliar untuk akuisisi STP di kuartal 4 2021. Lalu EBITDA margin daripada STP itu sendiri udah ekspansi dari 86% menjadi 90% sesudah kita akuisisi dalam periode 12 bulan itu. Lalu fiber optik kita naik double, tadi sudah cerita. Habis itu kita masuk ekspansi lagi bisnis menyediakan fiber to the home infrastructure untuk operator, dan itu lokasi juga jauh-jauh yang nggak semua orang mau bangun gitu. Lalu kita berusaha juga cari untuk layanan-layanan gitu yang operator butuh di tempat-tempat yang mereka inginkan gitu, bisa di Jawa, bisa di luar Jawa gitu. Itu bagusnya kita sekarang ini adalah
kita punya revenue udah sesuai budget ya 10 triliun tahun ini. Jadi kita punya fleksibilitas keuangan ya, meskipun leverage-nya tinggi, tadi Mbak Alif juga bilang suku bunga tinggi, tapi kita pernah lihat suku bunga yang lebih tinggi lagi dari sekarang gitu, Mas Daniel. Jadi we've seen this before. Kalau orang Amerika bilang this is not my first rodeo gitu. So we just have to go through this. We are believer bahwa aset-aset yang kita punyai nanti akan dapat colocation ke depannya. Karena aset kita udah banyak banget gitu. Kita udah invest di tempat-tempat yang di sebanyak seluruh Indonesia. Jadi kayak 28% daripada tower di Indonesia itu punya kita gitu. Jadi ya tunggu aja sih. Buat yang invest di saham kita, memang harus sabar. Karena balik modal dari satu aset tower itu kan 8 tahun ya. Jadi payback period itu means you get your money back gitu kan. Dan itu secara cash flow. Karena EBITDA dibagi dengan invested capital itu kayak 12,5%, 11% gitu kan. Jadi kayak 8 tahun gitu baik modal gitu. Dan kita percaya bahwa memang nggak semua tower kita tahu kapan dapat kolonya, tapi kalau dapat kolo itu returnnya jadi 20%, ya kan? Jadi 20%. Jadi dan sekarang kita sitting at 1,8 tenancy ratio, fiber optic kita 1,5. Namun angka profitnya itu turun karena memang bunga naik gitu lah. Jadi pada waktu Amerika inflasi tinggi gitu kan, puji Tuhan Indonesia punya inflasi kan nggak setinggi Amerika ya. Jadi yang saya bilang tadi saya lagi Piala Dunia, yield curve-nya Indonesia 10-year bond yield-nya itu istilahnya nggak naik sebanyak Amerika punya gitu. I think that's amazing achievement bagi bangsa Indonesia gitu.